Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala Al-Ali Ala arsyih, yang telah memberikan kepada kita semua yang kita punya. Tak ada yang kita punya melainkan semuanya pemberiannya, mulai dari hal yang terkecil, jarum, garam, kantong plastik, sebut apa saja, sendok, sampai yang terbesar, nyawa, jantung, oksigen. Semua itu karunia Allah, pemberian Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, karena lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Tak ada satu pun milik kita. Kepemilikan manusia terhadap suatu benda kepemilikan nisbi, tidak kepemilikan mutlak dan hakiki. Karena kepemilikan mutlak dan hakiki hanyalah milik Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Manakala seorang hamba selalu menghadirkan di hatinya bahwa ini semua adalah milik Allah, semua adalah milik Allah, semua ini adalah milik Allah yang diamanahkan kepada aku, maka akan mudah baginya untuk patuh dan taat kepada Allah. Karena ketika Allah memerintahkan kepadanya sesuatu hadir di dalam hatinya, kaidah tadi, dia mengatakan ini milik Allah. Saatnya Allah meminta kepadaku untuk miliknya dikeluarkan dari kepemilikan nisbi dari diriku. Inilah yang membuat orang-orang yang beriman jauh daripada kebakhilan. Dan jauh daripada kebakhilan adalah ciri-ciri orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari kebakhilan yang ada di dalam dirinya, menunjukkan bahwa manusia kalau tidak beriman pasti bakhil. Maka tidak akan ada kedermawanan di dalam diri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kedermawanan di dalam diri orang-orang yang tak percaya dengan adanya hari berbangkit, tak percaya dengan adanya surga dan neraka. Kalau terlihat mereka dermawan karena Anda tidak tahu apa maksud dan tujuan, dan Anda tidak tahu permainan yang mereka mainkan. Anda tertipu dengan penampilan luar yang seolah-olah dermawan, akan tetapi penuh dengan maksud dan tujuan yang Anda tidak tahu. Berbeda dengan orang-orang seperti Abu Bakar yang dipuji oleh Allah radhiyallahu anhu wa ardhahu, di mana dia keluarkan hartanya sampai orang tuanya protes. Ketika Abu Bakar terlalu banyak membebaskan orang-orang yang teraniaya di kota Mekah, membeli mereka dari tuan-tuannya yang mengadabnya, majikan-majikannya yang menganiayanya. Setelah dibeli seharusnya jadi budak Abu Bakar, akan tetapi setelah dibeli dimerdekakan, dibeli dimerdekakan. Tidak ada maksud dan tujuan kecuali ridho Allah. Ganjaran dari amalan tersebut di sisi Allah, pahala dan surga
di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memujinya di dalam Al-Quran. Di akhir surat Al-Lail, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji Nabi kita tercinta Abu Bakar di akhir surah Al-Lail, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yu'ti malahu yatazakka, dia keluarkan hartanya, dia ingin mensucikan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, bukan karena ada orang yang berbuat baik kepadanya sehingga dia ingin membalas kebaikan itu, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, semata-mata dia berdermawan mengeluarkan hartanya hanya karena mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Lalu Allah menjamin, wala sawfa yarda, dia pasti akan ridho dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan untuknya dari ganjaran sedekahnya yang dikeluarkan, bukan karena orang lain telah berbuat baik kepadanya, tapi murni kedermawanan yang diinginkan Allah, yaitu kedermawanan untuk mengharapkan sesuatu di sisi Allah dan untuk mengharapkan pertemuan dengan Allah sehingga menatap ke wajah Allah.